Ya, ini sekarang kita masuk ya. Makanan dan minuman yang tidak Anda sadari, pelan-pelan itu bisa menghancurkan kesehatan Anda. Tanpa Anda sadari ya, kalau disadari ya nah mungkin. Siapa yang pernah memasukkan, kalau bensinnya habis, memasukkan minyak kayu putih dalam mobil? Halo, itu ya terlalu, itu namanya tidak berpengetahuan ya. Tapi kalau Anda beli tulisannya bensin, mobil Mercy harusnya pertama turbo kalau di Surabaya ya, diisi pertalite karena murah. Memang jalan, tapi nggak Anda sadari 5 tahun lagi rusak. Karena bensinnya bukan bensin spesial untuk Mercy. Ya, tidak disadari ini bahaya. Karena itu dengarkan ini semua teman-temanku supaya kita belajar. Yang pertama, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan karena Tuhan tidak mandang orang. Jadi ingat ya, pendeta orang biasa kalau makan salah tetap tidak sehat. Memang Tuhan itu menyembuhkan. Tapi ingat bagian kita makan yang benar. Waktu saya di lab di rumah sakit, dokternya bingung. Ini kan Pak Yohanes Sunardi, labnya sempurna, tidak ada lemak, tidak ada gula darah, tidak ginjal sempurna, semua sempurna. Dokternya bingung. Kenapa sakit? Ya tahu saya, hobinya setan memang ya, tapi paling tidak bagian kita sudah menjaga. Kalau bagian kita sudah menjaga makanan, bagian kita sudah olahraga, kita masih sakit, berarti itu saatnya apa? Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi kalau Anda salah makan, sakit ya, gampang caranya gini, Tuhan ampuni aku. Kalau Anda sudah setia, tapi masih cerai, Tuhan ini ujian. Tapi kalau Anda selingkuh, Anda cerai, ya minta ampun dong. Gampang kok ya, gampang ya. Jadi gini, bagian Anda menjaga kesehatan Anda, bagian Tuhan memberkatinya dan menyembuhkan kalau ada setan yang kurang ajar. Tapi bagian Anda hanya menjaga. Tidak bisa menguasai. Karena kesehatan dan kesembuhan kata Yeremia 33 ayat 6. Catat, Yeremia 33 ayat 6 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, akulah Tuhan yang mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Jadi fitness tidak membuat sehat. Banyak orang fitness kena sakit. Tapi kalau fitnessmu diberkati Tuhan, jadi sempurna. Makan buah, tidak bisa bikin sehat. Banyak orang makan buah kena kanker. Tapi kalau makan buah, ingat sama pencipta buah, namanya Yesus. Waktu makan apel bilang gini, Tuhan Yesus pencipta apel, dalam nama Yesus berkati kesehatanku. Apelmu belum habis, kankermu dicabut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena engkau mengakui Tuhan dalam waktu makan apel, mengakui Tuhan waktu fitness, Tuhan berkati treadmillku. Kakiku jadi baru, tulangku jadi baru, karena bukan treadmill ini, karena Tuhan pencipta tulang, Tuhan Yehovah Rabbah. Kalau engkau mengakui Tuhan dalam setiap usahamu, dia memberkati dan menjadi berhasil. Ini dulu ya, ini dulu. Karena nanti saya akan mengajarkan ada beberapa makanan yang tidak Anda sadari. Tapi karena Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan memberkati Anda, apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Pakai masker bilang apa? Dalam nama Yesus. Buka toko bukan supaya rame, karena pasti rame. Tak buka tokonya, tak ulangi lagi. Sekolah karena pasti kerja, bukan supaya pinter, karena banyak orang pinter nganggur. Halo, ingat ya. Tuhan satu-satunya. Oke, kita masuk langsung. Apa saja sih yang tidak kita sadari? Oh ya, ada 3 filter. Ini Alkitabnya, semua boleh di-crop ya, tapi tidak semua berguna. Yang pertama, apa? Berguna. Semua boleh, tapi tidak semua membangun. Yang kedua apa? Membangun. Yang ketiga apa? Suatu boleh, semua boleh, tapi tidak semua diperbolehkan karena aku tidak mau kecanduan. Yang ketiga apa? Jangan bikin kecanduan. Ayo dibaca.
Semua yang berguna untuk kesehatan baru dimakan. Semua yang membangun kesehatan baru dimakan. Yang ketiga, yang tidak bikin kecanduan. Ayo dicatat ini ya, di crop, diinget-inget, ditulis di dapur. Tapi nggak usah dibaca deklarasi di restoran loh ya, nanti malu-maluin. Dihafal aja. Yang pertama, berguna dulu baru dimakan. Yang ketiga, membangun dulu baru dimakan. Nggak bikin kecanduan. Lihat saya sebentar. Apel itu berguna enggak? Iya, dia mengandung polifenol, bikin jantung sehat. Ditanya lagi yuk, apel, apakah kamu membangun? Iya dong, saya memiliki vitamin A dan C mencegah COVID. Oh, berarti membangun, boleh nih. Ayo ketika ditanya yuk, apel, apakah saya kecanduan sama kamu? Ada yang kalau nggak makan apel pusing? Berarti dia nggak bikin kecanduan. Yes, dia melewati 3 filter. Boleh dimakan. Yang mengerti angkat jempol. Ayo supaya saya mengerti ya. Ngerti ya? Jadi ditanyai. Makanan itu tanya. Sekarang kita tanya yuk kopi yuk. Halo. Deg-degan kan? Deg-degan nih ditanyai. Kopi, apakah kamu berguna? Iya, saya mengandung kafein, tidak bikin kamu ngantuk. Oh, berarti boleh dong. Waktu saya bilang gini, pasti saudara bilang gini, yes, Pak Yohanes diberkati Tuhan, gitu ya. Soalnya banyak yang suka kopi nih. Yang kedua, jangan emosi dulu, ditanyain lagi, kopi, apakah kamu membangun kesehatan saya? Iya, karena saya bisa menyegarkan Anda, membuat kulit Anda lebih fresh, jantung Anda lebih berdegup bagus, tensi rendah bisa naik, gitu ya. Jadi dia boleh loh. Tapi kata Yesus, kuncinya satu, secukupnya. Nah, ini ingat ya. Ingat loh ya, jangan 3 gelas, 4 gelas. Loh Pak, saya minum 4 gelas, kok belum sakit ya Pak? Sabar, semua indah pada sorry, sangat tersinggung ya. Saya bergurau, tapi intinya ingat, tidak Anda sadari. Kopinya boleh, jumlahnya Anda salah. Ya, yang terakhir tanya yuk, kopi, apakah kayak kecanduan? Saya ini tidak mau jawab, Anda pikir sendiri ya. Kalau tidak ada kopi, Anda emosi. Kalau Anda tidak ada kopi, Anda pusing. Berarti Anda salah. Karena syaratnya kata Alkitab 3, berguna, membangun, tidak bikin kecanduan. Fitness itu boleh nggak? Berguna buat tulang saya. Membangun enggak? Membangun imun saya. Kalau enggak fitness pusing enggak? Marah enggak sama istri? Atau fitness bisa menggagalkan sumu? Enggak boleh berarti. Tapi kalau fitness, kamu bisa bisa ibadah pada Tuhan, sejak ikut fitness, kamu tambah serius sama Tuhan, silakan. Oke ya, itu filter rohani. Sekarang jenis-jenisnya. Nah ini, habis ini kalau ada yang mau tanya silakan. Gemar makan manis dan minum manis. Jadi intinya dicatat ya, gemar makan dan minum manis. Jadi makan dan minum manis itu boleh nggak Pak Yohanes? Harus. Loh, jawabannya. Kalau kurang manis, Anda kena liver, kena. Tapi kata-katanya tadi dibaca, bukan makanan manis loh. Gemar. Suka. Suka itu salah. Gemar itu lebih dari suka. Gemar memuji Tuhan, diberkati Tuhan. Gemar mengampuni, diampuni. Gemar berdoa, diberkati. Tapi kalau gemar minum dan makan manis, jangan Bapak Ibu. Contohnya apa? Minum kopi manis pagi, minum kopi manis siang, minum kopi manis malam, kayak Daniel doa 3 kali. Cuma bedanya ini minum kopi 3 kali. Daniel menghadap Yerusalem, Anda menghadap Brooklyn Bridge sama minum kopi gini. Sorry ya. Jadi intinya gemar, kata-kata gemar ini nggak boleh. Kalau gemar memuji Tuhan boleh. Oke, akan saya tunjukkan gambarnya supaya kira-kira menjadi acuan.
Minum teh itu bagus, teh chamomile, teh green tea, tanpa gula atau stevia itu sempurna. Tapi kalau Anda beli kemasan ini, kalau sekali-sekali di jalan Anda haus, silakan. Tapi kalau Anda beli, dimasukkan kulkas di rumah, maaf ya Bapak Ibu, apa yang di meja makanmu, apa yang di kulkasmu, itu memengaruhi kesehatan anakmu. Kan banyak pendeta baca gini, apa yang kau baca memengaruhi imanmu. Sekarang saya mau ngomong sebagai hamba Tuhan, apa yang di kulkasmu, di lemari esmu, apa yang di meja makanmu, membuat anak-anakmu kesehatannya ditentukan. Kesehatanmu hari ini ditentukan beberapa makanan yang kau makan 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kesehatanmu terganggu hari ini, makan yang baik hari ini, sama minta tolong Yesus, maka 5 tahun ke depan kesehatanmu diberkati Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan takut ya, jangan terhukum ya. Karena firman Tuhan tidak menghukum, tapi memerdekakan saudara. Apapun yang terjadi hari ini, keuanganmu salah, mulai belajar nabung. Tapi ingat, Tuhan sandaranmu. Bekerja, Tuhan yang bikin kaya. Tapi lakukan usahamu. Jadi apa yang saya ajarkan hari ini adalah makanan yang dimakan baik, tapi ingat Tuhan yang membuat beberapa tahun ke depan kesehatan pulih. Ingat ini Anda lihat ya, kesalahannya kita cuma satu, jumlah dan jam. Ketika makanan manis itu jumlahnya banyak, maka pertama bikin gemuk dan bikin sakit. Waktu jamnya salah, bikin sakit. Maksudnya apa Pak Yu? Es teh manis diminum siang sempurna. Gulanya sesedikit mungkin. Kalau Anda mau ganti stevia, sempurna. Tapi kalau Anda minum malam, itu namanya orang Jawa Surabaya bilang, golek perkara, cari masalah bro. Jadi ingat ya, malam ini dimulai. Habis Zoom tidak boleh minum manis. Yang setuju angkat jempol. Ya ayo. Pak, apa aja Pak yang manis? Termasuk coklat. Pak, dark coklat? Iya. Mau coklat gelap, coklat terang sama aja. Pokoknya coklat dimakan siang. Saya waktu ke New York, saya masih ingat sebelum pulang sama Pastor Yogi disenangkan. Ditaruh di supermarket. Saya ngambil coklat manis. Tapi saya janji sama istri saya, harus dimakan siang ini. Bahaya ini. Walaupun coklat dark coklat Pak Yu, iya. Nah, yuk kita lihat gambarnya ya. Kedua, soda. Tanpa Anda sadari, kalau Anda minum sekaleng, nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau Anda terus jadi gaya hidup, kayak doa jadi gaya hidup doa, nggak apa-apa. Gaya hidup nyanyi nggak apa-apa, kayak gaya hidup soda. Osteoporosis mengintai. Diabetes mengintai. Paling ngeri apa? Bukan dua ini. Cuci darah. Pendeta terkenal ya. Anaknya dari Jakarta, dari Amerika, pulang saya ikut jemput di bandara. Waktu di bandara jatuh. Masih muda, 27 tahun. Cuci darah. Dia, maaf ya, menghemat di Amerika, dia minum soda yang free itu. Yang maksud sekali beli satu, diisi bebas itu. Free refill. Tiap hari minum soda. Jadi minum soda 8 gelas, minum air mineral cuma kalau dibelikan temannya 1 botol. Jadi 8 gelasnya soda, 1 gelasnya air putih. Kalau ingat cuci darah, dalam 5 tahun cuci darah. Kita berdoa, yang pernah salah diampuni Tuhan ya. Yang kedua, yang ketiga apalagi tanpa kita sadari. Jus buah kemasan. Tanpa Anda sadari, walaupun tulisannya asli, ayo dengarkan saya, jeruk diperes sama botolan jeruk diperes beda. Yang di rumah mamanya itu jual kalung untuk beli jeruk supaya anaknya sehat. Halo, mamanya enggak beli tas LV supaya anaknya makan jeruk.
Jadi mamanya nggak punya motivasi. Tapi yang di luar bikin jeruk dimasukkan kemasan supaya beli kalung, supaya beli Mercy. Halo, halo, dengarkan saya. Tidak, Anda boleh nggak setuju sama saya. Saya nggak di-endorse, saya nggak ada kebutuhan. Tapi barang asli dari Tuhan tetap the best, Ban. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, daging sapi goreng lebih baik daripada sosis. Halo, ayam goreng di rumah lebih bagus daripada chicken nugget. Semoga Anda ngerti ini ya. Yang berikutnya, donat. Nah ini, donat ini boleh nggak Pak Yu? Boleh. Wah, langsung orang bilang yes. Tapi jangan satu dus, satu potong. Ingat loh ya. Apakah Pak Yu makan donat? Kalau Anda setuju sama saya ya, setuju sama saya. Saya sebagai mentor rohani di bidang kesehatan, saya pasti makan donat 2 bulan sekali. Jadi saya nggak tunggu pingin, saya punya kalendernya. Terang bulan di Surabaya, nggak tunggu saya, nggak nguasai diri. Saya tahu. Mah, sudah 2 bulan loh mana makan, beli yuk. Waktu kita beli 1 dus, karena saya tahu diri, saya hamba Tuhan yang dibutuhkan jemaat, saya makan 1 potong, Mega 2 potong, sean sisanya 1 dus, karena diabetes dan masih muda. Halo, sadar. Kalau Anda nonton 2 orang lebih, katakan sadar, sadar umur, sadar dicintai Tuhan, sadar dibutuhkan Tuhan, sadar dibutuhkan gereja, itu kunci. Kita punya akal sehat selain iman, sadar, itu penting. Nah, yang berikutnya, ya saya punya kalender makan roti tar. Kapan? Pas saya ulang tahun, Juni, 11 Juni, lalu 5 Juli kemarin malam, saya makan 1 potong, saya ulang tahun, lalu nanti 28 Agustus, Mega ulang tahun, saya makan 1 potong. Jadi 3 bulan berturut-turut saya dipuaskan. Lalu 9 bulannya, saya hanya mendoakan orang ulang tahun tanpa memakan roti tarnya. Yang setuju angkat jempol. Karena pendeta ini bahaya, selalu mendoakan orang. Kayak Pastor Yogi ini, doakan orang bahaya. Ya, bayangkan, jemaatnya bilang, ayo toh Pastor, aku aja. Nah, kalau jemaat semua gitu kan, kita pendeta bisa hancur ya. Jadi paling tidak menurut saya kita punya kalender. Jadi kalau saya ditraktir orang roti tar, saya bilang enggak. Jatahnya istriku nanti Agustus aja ya. Gitu. Saya ulang tahun kemarin Juni, saya Juli kemarin kita dikirimi roti tar, first dari merit sampai macam ada 17 roti tar. Dari negara, dari pemerintah. Kalau saya makan itu semua gimana? Saya sharing. Karena itu dalam Tuhan berbagi. Yang setuju, katakan amin. Sharing. Kalau Anda sharing, roti tar tidak membuat Anda sakit. Tanpa Anda sadari, jumlah itu penting. Jam itu penting. Jadi makan roti tar siang. Pak ulang tahunnya malam, ya dimakan siang dong. Kalau Anda setuju. Tapi Anda boleh tidak setuju. Kalau mau mengalami sendiri ya. Tapi kalau bagi saya, bijaklah kita mendengar sebelum kita sakit. Oke, yang berikutnya apa? Ini biskuit. Biskuit boleh. Tapi kalau Anda 1, jangan 1 plastik. Jangan 1, ya ini ngeri ya. Oke, permen boleh. Boleh. Apalagi permen yang berbau degirol. Permen yang berbau tenggorokan. Silakan. Tapi permen yang berbau manis ini tidak diciptakan untuk Anda. Halo, diciptakan untuk Anda waktu masa TK. Loh Pak, tapi hati saya seperti anak kecil loh Pak, kata Tuhan Yesus. Tidak ada hubungannya, ngerti ya? Ini hubungannya ke surga, tidak ada hubungannya sama permen. Jadi jangan ngomong, Pak saya tua tapi hati saya kayak anak kecil loh Pak. Jangan ya, jangan ya. Ini khusus diciptakan untuk anak-anak ya. Jadi Bapak Ibu sadar sekali, sorry ya, jangan tersinggung ya. Sadar itu penting. Jadi kalau ketemu teman rohani temennya, sadar bro, 40 tahun ke atas bro.
Ya, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Tapi kalau permen itu tenggorokan boleh ya. Yang coklat ini tadi sudah saya bahas. Sekarang yang kedua, gemar makan lemak. Yuk kita bahas yuk. Jadi lemak itu boleh dimakan sih nggak sih Pak Yu? Harus. Lemak itu bantalan tubuh. Lemak itu menyangga organ. Lemak yang sehat itu membuat nggak pikun. Lemak yang sehat itu bikin nggak serangan jantung. Jadi lemak harus dimakan. Ya, tapi jenisnya harus benar. Kalau anak kecil tanya sama Anda, Ma boleh nggak nonton TV? Harus dong. Nonton YouTube khotbah. Nah, baru boleh nonton YouTube lagu. Sean, saya ajari, kalau lagunya itu enak, tapi ada lambang tatunya setan, jangan dilihat. Kalau dia nyanyi ganteng dan cantik, ada ular naga di belakang, jangan dilihat. Jadi jenisnya harus benar. Ini penting loh Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Lemak yang benar adalah alpukat. Ada yang tanya, bijinya Pak, itu bukan lemak ya, jangan bijinya. Yang kuning-kuning itu loh, ya. Yang kedua, ikan. Ikan apapun, itu boleh. Ya. Oke, yang tidak boleh adalah, ingat ini, kalau Anda mau makan babi, nah dengarkan saya ini, langsung ini ya, Julin Irinda, si Tanggang, langsung tertawa dia. Dulu saya pernah ngajar jangan makan babi karena saya anggap Anda itu saudara saya. Kalau Anda saudara saya, ya saya ingin yang saya doakan, ada doakan. Yang saya percayai, ada percayai. Yang saya makan, ada makan. Yang saya tidak makan, ada tidak makan. Ternyata beberapa orang mengatakan, saya bukan saudara Bapak, cuma saudara kandung dari Adam. Ingat ya Pak? Nah, oke. Sekarang pengajarannya saya rubah. Kalau Anda mau makan babi, paling tidak dagingnya. Halo. Di Indonesia lagi ada penyakit PMK, tahu nggak? Penyakit mulut dan kuku. Pengajaran Alkitab, yes, ya dan amin. Yang setuju angkat jempol. Ketika Alkitab bilang jangan makan, ternyata bagian kepalanya, saya dulu pernah ngomong nggak? Saudara ingat nggak? Ayam jangan dimakan leher dan kepala. Kenapa sih? Karena toksinnya ada di leher, kepala. Paling tidak yang ingin makan babi, jangan makan mulutnya, telinganya. Halo. Kedua, ilmu pengetahuan mengatakan sekarang, kaki kambing pun, sop kaki sapi pun, kekel pun, jangan dimakan. Kenapa? Kedokteran mencatat penyakit sapi, penyakit hewan berkaki 4, bukan meja loh ya, hewan kaki 4, itu di kakinya. Tite, halo yang suka mie tite, kaki babi, jangan lagi. Yang ketiga, organ dalamnya. Baik sapi maupun babi, ada cacing pitanya. Tapi dagingnya, kalau babi masih ada sedikit, kalau sapi bersih, karena saringannya 4. Kata Tuhan, karena memama biak, boleh kau makan. Kenapa? 4 saringannya. 1, 2, 3, 4. Babi tidak ada saringannya. Jadi kalau makan babi, dagingnya saja sama berdoa syafaat. Yang setuju katakan amin. Karena Anda sudah makan daging babi, paling enggak Anda menyembah bahasa roh ya, supaya cacingnya hilang. Tapi kalau makan sapi lebih aman. Dalam nama Yesus, makan steak tenderloin aman. Oke, kita lihat sekarang. Ngerti ya sekarang ya, jangan lagi lapor ya Pak Yohanes jahat, nggak boleh makan babi. Silakan asal dagingnya saja. Tapi kalau saya enggak, saya pengajar. Kayak Pak Yogi ditanya, Pak Yogi sekali-sekali bermain api enggak? Enggak saya pengajar. Jadi Pak Yogi dan saya komitmen pengajar. Beberapa hal yang kami ajarkan, kami lakukan sampai Yesus datang kedua kalinya. Kalau Anda mau mencuri-curi dikit, silakan minta kasih karunia Tuhan sendiri. Ya, ingat ya. Tapi ingat sebagai saudara, tetap jangan makan telinganya, jangan makan mulutnya, jangan makan kakinya, jangan yang bentuknya ini tadi. Cari sate yang daging murni.
cari panggang barbecue pork yang murni. Jangan yang bermain-main ada lemaknya, supaya tidak dihitung Anda mencobai. Ya ngerti ya? Jangan mencobai. Makan yang paling bersih, tenderloin. Cari pork yang tenderloin. Paling enggak itu bersih. Ya, paling enggak Anda merasa saya tidak buka celah gitu ya. Ingat, setan hobinya mencuri. Enggak usah buka celah aja mencuri. Apalagi kalau Anda buka jendela Anda. Saya ulangi lagi, jangan bosan ya. Jangan makan kepalanya, telinga, hidung, macam-macamnya, kakinya, jeroannya, organnya. Itu ya pesan saya. Oke. Paling enggak jangan yang seperti ini. Ini enak, kriuk-kriuk, tapi lemaknya tinggi. Cari yang merah, yang bersih. Karena ada ton, ya. Masa perlu saya kasih gambarnya? Nanti Julin Indra cari gambarnya yang bagus ya, yang dagingnya aja bagikan teman-teman gitu ya. Sorry ya Julin. Oke, ya Anda lihat ini, saya pernah diajak sama Pak Yonggi, stik yang gede banget, hampir 500-600 gram. Sama siapa itu lupa, hujan-hujan harus antri. Saya pilih yang tenderloin yang sebelah kanan. Mungkin kurang gurih, saya ulang lagi, mungkin kurang gurih, tapi ini bagus buat Anda sadar. Sama Pastor Daniel, sama teman-teman, saya juga pernah diajak ke namanya Texas, ya Pak Daniel ya, Texas stick. Itu ada yang tengah ini bahaya, sukanya orang-orang rib eye, ya, sirloin. Jadi sorry ya Bapak Ibu, kalau Anda mengatur hidupmu sekarang, tidak ada manusia, dokter apapun yang melarang kamu makan. Kalau Anda nggak mau belajar mengatur diri Anda sekarang, Tuhan akan ngirim orang untuk ngatur hidupmu. Saya ulangi lagi, kalau hidupmu mau diatur sekarang sama Tuhan, tidak perlu ada manusia yang diutus Tuhan mengatur hidupmu. Tapi kalau kamu nakal, kamu tidak setia firman apapun itu, selingkuh lah, nakal lah, makanlah, apapun, Tuhan akan kirim hamba Tuhan atau kirim dokter untuk mengatur hidupmu. Sorry ya, ini agak keras, tapi bagi saya saudara Anda. Makan daging tenderloin sekarang, maka Anda bebas makan daging sampai Yesus datang kedua kalinya. Halo, aman. Apalagi kalau Anda nurut saya, makannya siang, sempurna. Kalau Anda harus makan stik malam, siangnya ikan. Pak, saya pagi stik, Pak. Malam sate, Pak. Siang bakso, Pak. Sempurna. Cara tercepat menuju UGD. Ngerti ya? Jadi jangan 3 kali itu daging semua. Saya punya ilmu, kalau Anda setuju ya. Makan ikan. Kalau enggak makan ikan, enggak mau makan ayam. Jadi habis makan ikan, bosan makan ayam. Bosan makan sapi. Prioritas itu penting. Nah, yang berikutnya. Pastor Yonggi, saya nambah 10 menit, boleh? Ya. Oke ya, agak cepat ya. Jeroan jangan, sudah tahu. Oke, sekarang ini paling penting, kuncinya ini. Gemar makan karbo yang tidak manis. Pak, saya enggak makan manis kok diabetes ya, Pak. Pak, saya enggak makan manis kok kena penyakit gula ya, Pak. Ternyata Anda makan sesuatu yang tidak manis tapi penyebab diabetes. Ini kuncinya. Ya, perhatikan. Oatmeal. Ketika oatmeal makan secukupnya, Anda aman dan harus pagi. Kemarin Pak Jarod Wijanarko tahu ya, mengadakan seminar diabetes dengan saya. Ada orang tanya, Pak, nasi merah aman, shirataki aman. Saya bilang, itu jadi gula semua, walaupun didoakan. Tapi bedanya apa? Ada yang 1 jam jadi gula, ada yang 2 jam jadi gula. Ketika orang makan shirataki yang gulanya kecil, gulanya lambat, dia ngeceknya salah. Habis makan shirataki, dicek gulanya rendah. Dia kaget ketika 3 jam lagi dicek, gulanya naik. Jadi intinya jenisnya apapun karbohidrat, manis dan tidak manis, tetap jadi gula, cuma jamnya jadi gula beda-beda. Kuncinya Yesus.
secukupnya 5 roti dan 2 ikan. Kuncinya cukup. Mau serataki, mau nasi putih, tapi seperempat piring. Bukan seperempat magicom loh ya. Seperempat piring, seperempatnya lauk, setengahnya sayur, sempurna. Apalagi tambah doa. Hebat sekali. Ingat itu. Nah, sekarang kita lihat karbo apa Pak yang saya tanya, oatmeal itu asin atau manis? Asin. Tapi kalau jumlah banyak, gulamu tidak bisa turun. Yang kedua, roti gandum. Murid saya diet, tapi nggak langsing-langsing. Padahal makan roti gandum. Tak tanyai pembantunya, Mbak, dia makannya apa sih? Roti gandum, Mbak Yu. Loh ini kok banyak? Iya Pak Yu, sekali makan 1 plastik. Loh ya percuma. Secukupnya. Cewek-cewek kalau mau langsing, masuk surga, caranya 1. Kalau makan burger, yang atas kasih no suamimu. Rotinya kan 2 tangkep nih. Saya kalau makan sama Pak Yonggi, karena saya laki-laki dan Pak Yonggi laki-laki, nggak apa-apa. Itu ada burger yang saya tiap hari sampai dibelikan Pastor Yogi karena enak sekali. Nah, saya itu nggak apa-apa lagi saya. Tapi kalau mega makan, pasti dibuang 1 atasnya. Karena itu penyakit itu bukan karena setan juga. Salah satunya andil Anda pelit. Jadi eman-eman yang tersinggung katakan amin. Nah, saya bergurau loh ya. Jadi kalau cewek-cewek makan burger, mbok tolong rotinya 1-nya dikasihkan suaminya. Duh, enggak apa-apa Pak, saya gemuk Pak, katanya suami saya lucu. Jangan ya, jangan kalau bisa. Saya bergurau. Kalau bisa, perempuan karbonya setengah dari suamimu. Supaya pinggangmu kecil. Oke, yang berikutnya, yang enggak manis tapi bahaya. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan, apapun jumlahnya jangan banyak. Lalu mie juga kan, mie kan enggak ada yang manis, mie asin ini ya. Ya, nasi goreng itu kalau saya ke restoran, nasi gorengnya enak loh Pak Yu, nasi goreng yang cow, nasi goreng apa merah, enak loh Pak Yu. Oke, saya pesan 1. Loh kok 1 Pak? Kita bagi sharing supaya seumur hidup bisa makan nasi goreng terus. Nggak harus ada peraturan pemerintah wajib makan 1 piring, kalau enggak pajaknya double, kan ada. Halo, yang diberkati angkat jempol. Ingat, yang saya tunjukkan gambar-gambarnya tadi boleh. Ingat ya, ini ketiga loh. Beda sama yang pertama, kedua beda ya. Lemak, manis itu beda ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi kalau karbohidrat yang tidak manis itu boleh semua. Oatmeal boleh, roti gandum boleh, tapi secukupnya. Jangan tanya kayak anak kecil, gak suka saya. Pak, secukupnya itu seberapa? Ya ngerti ya, sadar kamu cewek mau langsing yang kecil. Saya laki-laki butuh double. Ingat kuncinya disadar. Selalu saya tanya, enggak tanya gitu ya. Oke, kerupuk. Nah, ini penting. Kerupuk ini penting. Kalau di Indo tahu nggak ada kerupuk putih? Kerupuk putih mawar itu, 1 kerupuk itu 115. 1 piring nasi 120. Jadi ada orang makan nasinya separuh, kerupuknya 5, seperti makan nasi 4. Jadi boleh nggak kerupuk? Boleh, tapi ingat. Chicken nugget, ayam dan tepung, lumayan. Kerupuk itu apa? Tepung dan vicin. Tak ulangi lagi. Chicken nugget itu daging dan tepung. Sosis itu daging dan tepung. Tapi kalau kerupuk, tepung dan vicin. Pikirin sendiri ya. Oke, yang terakhir. Oh, ini juga boleh. Saya juga suka ini, boleh.
Tapi kita goreng satu mangkok, kita sharing bagian Pak Yohanes sedikit, Mama Mega lebih banyak, saya yang habis no, gitu ya. Ingat loh ya, sadar ya, kepala rumah tangga hanya cari uang, tidak menghabiskan kentang goreng. Ingat ya, ingat ini Bapak-bapak. Oke, belinjo ini, saya ngambil ini, apalagi belinjo yang manis, yang ada udangnya. Saya paling suka belinjo ada udangnya, yang lempengannya gede-gede. Tapi satu sama nonton khotbah, selesai satu. Padahal orang kalau saya bilang Pak Yohanes ini, Pak Yohanes di Indonesia, bilang saya suka belinjo, yang ngirim ribuan. Tapi saya harus kontrol itu, karena penguasaan diri adalah salah satu buah-buah Roh Kudus ya. Nah, yang berikutnya, ini penting, yang terakhir ini, gemar makan snack. Ini saya agak cepat aja, pokoknya ingat ya, ini jumlahnya, ini boleh, jangan emosi ya, boleh ini ya, tapi jumlahnya, ini boleh jumlahnya. Segenggam bikin Anda pinter, percaya saya. Anak-anak yang sekolah dengarkan saya. Mau UAS, mau khotbah, makan segenggam, memorimu jadi cerdas. Orang tanya saya, Pak Yo ingat semua toh, tiamin, B1, peridoksin, B6, kok hafal semua pelajaran, saya kuliah lupa, karena saya makan segenggam kacang, setiap mau ujian, mau belajar. Tapi kalau satu toples, pinter plus asam urat, ngerti ya? Jadi kalau bisa segenggam, pinter. Kacang apa Pak Yu? Terserah, di negaramu, di Amerika, ya, yang di Amerika nih ya, kacang hebat-hebat. Ya, kacang apa macam-macam lah, saya nggak bisa menyebutkan nih. Semua bagus, tapi segenggam. Pak, berarti boleh kacang tanah segenggam, almond segenggam, ya itu enggak namanya itu. Sehari segenggam, ya. Oh ya, genggamannya tanganmu ya. Tanganmu sendiri, jangan pinjam Goliat ya. Genggamannya besar. Oke. Keripik kentang silakan. Ya, popcorn silakan. Punya kalender. Saya kalau nggak nonton, nggak makan popcorn. Gitu ya, gitu loh. Nah, ini ada film bagus ini, Jurassic Park lah, Thor. Saya lihat, saya batuan tapi saya sama ngajari Sian, inget Sian, itu loh, jangan jahat kayak itu ya. Sian, inget ya, sama nonton sama ngomong. Sian, inget itu, penjahatnya itu. Sian, inget tuh, dunia nggak bisa menjaga, semua cuma Tuhan. Tapi makan popcorn, tapi satu tempat kecil. Pak Yohanes terkenal. Makan popcorn harusnya satu orang satu baskom. Enggak, ya. Satu kotak kecil kita bagi bersama. Itu penguasaan diri. Punya kalender. Nonton sama keluarga. Makan popcorn yang kecil aja. Itu bagus ya. Oke, yang berikutnya. Ya ini tahulah kalau Natal bahaya ini, datangnya Natal sama Hari Raya ini, aneh ini ya. Ini dua hal ini datangnya cuma Natal sama Hari Raya. Thanksgiving enggak mau datang dia ya. Oke. Terakhir, olahan, ingat jangan sering-sering ya. Ingat kaleng jangan sering-sering. Ingat. Sosis jangan sering-sering. Ingat ya. Ingat nugget jangan sering-sering. Ingat bakso jangan sering-sering. Yang terakhir, makan buah jangan, ingat ini penting ini. Makan buah jangan malam hari kecuali apel dan kiwi. Apel dan kiwi, stroberi aja bagusnya jangan malam. Kenapa Pak Yo? Karena malam bikin asam lambung beberapa orang naik. Anggur tidak boleh malam. Durian jangan malam. Pepaya nggak ada hubungannya, tapi kalau siang sempurna, kalau malam beratmu naik. Dengarkan saya. Semangka jangan malam. Kenapa? Kencing-kencing, nanti tidurmu nggak sempurna. Jadi paling aman apa Pak Yu? Sebagai mentor, sebagai saudara, saya ngajar ini ya. Makan buah paling bagus setelah makan pagi dan sebelum makan siang. Jam 10, jam 9, sempurna. Pak saya kerja Pak, oke, setelah makan pagi. Tapi kalau mau sempurna, jam 9, jam 10. Banyak orang salah mengerti di rumah sakit ada makanan, ada buahnya. Yang buahnya dimakan nanti maksudnya.
Yang kedua, kesempatan makan buah sempurna jam 3 sore sampai jam 4 sore. Itu sempurna. Enzimnya menyiapkan tubuhmu untuk mencerna makanan malam hari. Pak, malam hari lapar, Pak. Gimana? Gado ikan goreng. Kalau di Indonesia, gado tempe goreng. Gado tahu goreng. Gado telur. Itu sempurna. Protein malam hari mencegah rambut rontok, menjadikan otak lebih baik, asal protein tanpa lemak. Terima kasih, semoga firman ini menjadi pewahyuan yang merubah hidup kita lebih berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa Pak Yo. Ya, terima kasih banyak Pak Yo, istimewa dan komplit setelah kita diberkati baik secara manusia rohani ya dan juga pengetahuan untuk kehidupan kesehatan. Ini ada satu pertanyaan Pak Yo sebelum kita akhiri, sebaiknya makan malam itu terakhir jam berapa sebaiknya Pak Yo? Jadi kalau makan malam itu sebaiknya gini, saya kasih ilmu yang bagus ya. Semuanya saya challenge ya. 3 bulan dari ini nanti atau 4 bulan lagi saya akan mengajarkan, ini kan makanan dan minuman yang tidak Anda sadari. Saya akan mengajarkan yang kedua apa? Habit yang tidak Anda sadari. Contohnya lupa naik tangga seminggu. Dalam seminggu lupa naik tangga sekali, lututmu hancur. Tanpa Anda sadari. Habis makan tidur, yang sisanya nanti ya, ini hanya prolog. Nah, intinya hari ini makanan, besok habit yang tidak Anda sadari. Itu seri kedua. Seri ketiga, tanda-tanda tubuh kita akan sakit. Itu penting loh. Anda sebelum ke dokter, kenapa Anda terlambat stadium 4? Karena Anda tidak belajar tanda-tanda. Nah, oke. Sekarang ngomong soal habit itu sebenarnya masalah tidur tadi, tapi masalah makan. Sekarang saya ajari sekarang aja makannya. Saya challenge ya, semuanya ya, kalau mau nurut. Kami, Mega, saya, Sion, terutama saya sama Mega, yang umurnya di atas 40 tahun, dengarkan saya. Anda janji makan malam, kalau enggak meeting, kalau enggak khotbah, kalau enggak kebaktian, makan Senin sampai Jumat, jam 5 sore sampai jam 6, terakhir. Saya challenge ya, bagi yang enggak khotbah, enggak meeting, usahakan jam 5, jam 6, Senin sampai Jumat, Anda makan terakhir jam 5 sampai jam 6, usahakan ya, jangan takut ya, kecolongan sendiri enggak apa-apa, tapi usahakan, paling enggak punya target. Itu yang pertama. Yang kedua, janji besok pagi, makan paginya 2 jam setelah jam 6. Misalnya gini, terakhir jam 5, berarti jam 7 boleh makan. Pak, saya terakhir jam 7 malam Pak hari ini. Besok berarti jam 9 pagi breakfast-nya. Yang ngerti angkat jempol dulu, biar saya ngerti. Ingat yang pertama, paling tidak makan terakhir jam 5, jam 6. Pak, kalau saya habis khotbah mendadak saya harus makan Pak jam 9 malam Pak. Komitmen dong. Besok paling cepat makan pagi jam berapa? Jam 11. Kalau Anda bisa seperti ini, pinggang Anda kecil, kram Anda hilang, otak Anda lebih terang, dan ke depan Anda lebih sehat. Itu yang pertama. Tapi ingat, sekarang aturan kedua. Makan malam itu bebas sih, tapi ada konsekuensi. Ada apa? Konsekuensi. Kalau Anda makan jam 5, Anda enak loh, makan ada nasinya, ada sayurnya, lauknya masih bebas. Tapi begitu Anda jatuh jam 8 malam, nasinya lebih separuh lagi. Kalau perlu apa? Enggak pakai karbo. Aku komitmen, konsisten, konsekuensi. Karena jam 8 malam, makanku cuma sayur dan lauk. Pak, tapi ini jam 10 loh, Pak, harus makan, Pak. Karena malam, saya komitmen lagi. Enggak pakai sayur, enggak pakai karbo, gaduh proteinnya aja. Jadi kalau ngejak makan saya steak, ingat ya, jam 5 sore, saya makan kentangnya, makan sayurnya, makan dagingnya.
Tapi kalau saya ngejak saya makan jam 8 malam, sorry ya, kentangnya tak kasih notion, saya makan sayurnya dan proteinnya. Tapi kalau suatu ketika harus makan jam 10 malam, saya ambil komitmen, walaupun tenderloinnya the best, saya tetap makan salmon, saya tetap makan ikan. Di atas jam 9 malam, stikmu harus ayam atau ikan, tidak boleh hewan kaki 4. Pak, tapi hewan kaki 4-nya diurapi, Pak, tetap tidak boleh. Ingat ya, sapi hanya sampai jam 8 malam. Dan saya tidak akan makan sayurnya, tidak akan makan kentangnya, hanya makan proteinnya. Semoga ini jadi berkat ya. Ingat ya, makan malam nggak ada jamnya, tapi ada konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati.